Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Ar-Rasyid dari Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang The Information Processing Approach. Yuk disimak videonya, semoga bermanfaat. Information Processing Approach dibagi menjadi 5 bagian atau 5 chapter. Nah, chapter yang pertama yaitu sifat pendekatan pemrosesan informasi. Yang kedua ada attention atau perhatian. Yang ketiga ada memory. Yang keempat itu ada expertise atau keahlian, dan yang terakhir metakognisi. Sekarang kita memasuki chapter yang pertama, yaitu sifat pendekatan pemrosesan informasi. Dibagi menjadi 3, yaitu pemrosesan memori dan pikiran. Pendekatan pemrosesan informasi mencakup memanipulasi informasi, memantau informasi, dan menyusun strategi. Yang kedua, sumber kognitif, peningkatan kapasitas dan kecepatan dalam pemrosesan. Yang terakhir, mekanisme perubahan, pengkodean otomatisasi pembuatan strategi. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian kedua atau chapter 2. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan attention atau perhatian? Nah, attention atau perhatian yaitu memfokuskan sumber daya mental. Attention atau perhatian ini dibagi menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu ada selective attention, berfokus kepada pengalaman tertentu dan pada satu hal yang relevan. Yang kedua, dividend attention, konsentrasi lebih dari satu aktivitas pada waktu yang sama. Yang ketiga, sustained attention, mempertahankan perhatian selama periode yang diperpanjang waktu. Dan yang terakhir, executive attention, yaitu sebagai pelaksana. Sekarang kita memasuki ke chapter 3, yaitu memory. Memori sendiri artinya ialah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu yang melibatkan 3 bagian, yaitu encoding, storage, dan satu lagi yaitu retrieval. Dari ketiga bagian tadi kita mau jabarkan satu-satu. Yang pertama yaitu encoding. Encoding sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama rehearsal, pengulangan pesan untuk memperjelas arti informasi. Yang kedua yaitu deprocessing, dalam belajar menggunakan gaya detail. Yang ketiga elaboration, memberikan informasi melalui contoh. Dan keempat constructing image, dan yang terakhir organization. Setelah encoding tadi, selanjutnya ada storage. Storage sendiri biasanya disebut sebagai penyimpanan. Langkah ini ada setelah melalui proses encoding. Storage dibagi menjadi 3, yaitu sensory memory, short term memory, dan long term memory. Setelah melewati encoding dan juga storage, kita memasuki retrieval dan forgetting. Retrieval dibagi menjadi 2, dan forgetting juga dibagi menjadi 2. Forgetting yang pertama queue dependent forgetting, dan yang kedua interference theory dan decay theory. Retrieval dibagi menjadi serial persistent effect dan encoding specific principle. Sekarang kita memasuki ke chapter 4, yaitu expertise. Expertise
yaitu pengajaran yang ahli lebih baik daripada pemula dalam hal-hal berikut ini. Dalam pelaksanaannya, expertise dibagi menjadi dua, yaitu acquiring expertise. Di dalamnya ada practice and motivation. Yang kedua yaitu expertise and teaching. Dalamnya ada pedagogical content knowledge. Nah, sekarang kita memasuki ke chapter 5 atau bagian akhir, yaitu metakognisi. Apa sih yang dimaksud dengan metakognisi itu? Metakognisi yaitu perubahan perkembangan usia akhir masa kanak-kanak oleh memahami bahwa orang secara aktif membangun pengetahuan. Remaja memiliki peningkatan kapasitas untuk mengolah pengetahuan sebagai pemenuhan tugas pembelajaran. Dalam metakognisi, ada the good information processing model. Yang pertama yaitu menggunakan strategi tertentu. Yang kedua yaitu pengetahuan konten. Dan yang ketiga yaitu memotivasi siswa. Dan yang terakhir ada metakognisi. Selanjutnya yaitu strategi metakognisi. Menurut Presley dan kawan-kawan, kunci pendidikan adalah membantu siswa mempelajari berbagai strategi yang menghasilkan solusi untuk suatu masalah. Manfaatnya adalah mengeksplorasi strategi mana yang akan berhasil. Memahami kapan dan di mana menggunakan strategi seringkali merupakan hasil dari pemantauan situasi belajar oleh pelajar. Kita sudah sampai di ujung materi nih. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Saya Muhammad Labib Ar-Rasyid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.